nomor 1. Coba dibaca yang pertama. Akhir-akhir ini, Amerika Serikat merencanakan serangan terhadap titik-titik karena persoalan industri nuklir belum terselesaikan. Oke, serangan Amerika. Nah, di sini kita lihat Amerika itu ya, pada tahun 2000-an, karena di sini kan akhir-akhir ini ya, pada tahun 2000-an itu banyak konflik atau menginvasi Timur Tengah gitu. Jadi ya baik itu Irak, Iran ataupun Suriah ya kan. Nah, tetapi di sini kita lihat yang ditanyakan adalah persoalan industri nuklir dan merencanakan serangan. Nah, kalau merencanakan artinya adalah sesuatu yang belum dilakukan. Artinya Amerika itu belum melakukan serangan atau belum menginvasi negara tersebut. Nah, kira-kira apa jawabannya? Kalau Suriah, ini karena tahun 2007, berarti Suriah bukan ya. Palestina dan Afghanistan juga saat itu, Afghanistan memang diinvasi Amerika tetapi bukan karena persoalan nuklir, sedangkan Palestina tidak diserang Amerika. Berarti antara Irak dan Iran. Nah, di sini kita lihat Irak itu sudah terlebih dahulu diserang oleh Amerika pada tahun nantinya tahun 2003. Jadi Amerika sudah menyerang Irak itu. Nah, jadi jawaban itu yang C. Kenapa yang C? Karena ini adalah konflik antara Amerika dan Iran akibat persoalan nuklir Iran. Nah, jadi Amerika dan Iran itu saling bersitegang, saling konflik itu sejak masa revolusi Iran tahun 1979. Nah, ketika itu ya, kelompok Syiah, ya, kelompok Syiah itu adalah salah satu kelompok aliran dalam Islam. Jadi ada Sunni, ada Syiah. Nah, di Iran itu yang melakukan revolusi adalah kelompok Islam yang Syiahnya tahun 1979. Jadi kelompok Syiah di Iran itu melakukan revolusi menggulingkan pemimpin Iran sebelumnya namanya Muhammad Reza Pahlavi. Menggulingkan Shah Reza Pahlavi. Nah, Shah Reza Pahlavi sebelumnya itu adalah seorang raja yang pro terhadap Amerika. Nah, karena digulingkan saat revolusi Syiah ini, Amerika tidak senang dengan revolusi Iran itu. Nah, ditambah Iran itu telah memiliki nuklir yang sebelumnya juga bekerja sama antara Shah Reza Pahlavi dengan Amerika. Tetapi ketika digulingkan sama kelompok Syiah, nah kelompok Syiah ini juga menguasai Iran. Nah, karena itulah negara-negara Barat termasuk Amerika itu khawatir dengan keberadaan nuklir di Iran, ya kan? Takut tersaingi. Bahkan sampai-sampai Presiden George Bush tahun 2002 itu mencap Iran, Irak, dan Korea Utara itu sebagai axis of evil. Artinya adalah blok setan, ya kan? Karena saking memusuhi ketiga negara ini. Gitu. Jadi kalau Iran itu karena persoalan industri nuklir yang takut disalahgunakan, nah kalau Irak itu ini sudah diserang nantinya karena persoalan senjata pemusnah massal kimia. Kalau Korea Utara ya karena pada saat itu dia masih berideologi komunisme. Nah, jadi jawabannya adalah yang C dengan Iran kalau urusan industri nuklir ya. Nah, jadi Amerika ini ya hanya saling bersitegang saja. Mereka merencanakan serangan tapi kedua negara itu tidak pernah berperang beneran gitu. Jadi hanya bersitegang. Oke, paham ya nomor 1 ya. Ya, ada pertanyaan? Kalau enggak, kita lanjut
nomor 2. Silakan selanjutnya dibaca. Munculnya upaya penyatuan Jerman disebabkan oleh Penyatuan Jerman. Jadi seperti kita tahu ya, pasca Perang Dunia Kedua, Jerman itu dibagi menjadi 2, yaitu ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Nah, kalau Jerman Barat itu dikuasai oleh blok sekutu, berarti itu ada Amerika, Inggris, dan Prancis. Nah, kalau Jerman Timur itu dikuasai oleh negara komunis yaitu Uni Soviet. Nah, nantinya pada menjelang akhir 1990-an, Jerman itu bersatu kembali. Nah, faktornya diantaranya karena mulai melemahnya Uni Soviet. Jadi melemahnya Uni Soviet juga menyebabkan Presiden Uni Soviet saat itu melakukan restrukturasi politik yang menyebabkan demokratisasi hingga akhirnya nanti Uni Soviet ini lama-kelamaan negara-negara bawahannya banyak yang memisahkan diri. Jadi melemahnya Uni Soviet itu dimulai sejak 1985 ketika Gorbachev naik sebagai presiden. Nah, karena sebab-sebab ini kemudian rakyat Jerman ingin bersatu. Lebih tepatnya pertama karena berawal dari keinginan rakyat Jerman Timur. Mereka menuntut kehidupan yang lebih demokratis dan berujung pada keinginan untuk membentuk Jerman yang bersatu sejak 1989. Nah, jadi rakyat Jerman Timur itu melakukan demonstrasi nih mereka pada tahun 1989 untuk menuntut kehidupan politik yang lebih demokratis, yang lebih memajukan hak asasi manusia dan melibatkan rakyat dan lebih sejahtera gitu. Nah, kemudian berujung pada keinginan rakyat Jerman Timur ini untuk membentuk dan bersatu dengan Jerman Barat. Nah, menanggapi aksi demonstrasi rakyat Jerman Timur ini, kemudian di akhir 1989 pada 19 hingga 20 Desembernya, pemimpin dari Jerman Barat dan Jerman Timur itu bertemu dan sepakat untuk melakukan reunifikasi atau penyatuan kembali. Nah, reunifikasi ini juga disetujui oleh negara-negara yang menguasai dua bagian Jerman itu. Maka diadakan pertemuan namanya pertemuan 2+4. 2+4 itu antara lain Jerman itu sendiri, Jerman Barat dan Jerman Timur, duanya. Nah, +4-nya itu adalah negara-negara pemenang dunia kedua nih, yang 4 negara ini yang menguasai masing-masing 2 wilayah Jerman, itu Amerika, Uni Soviet, Inggris, dan Perancis. Hingga akhirnya nanti pada 3 Oktober 1990 secara resmi bersatu. Nah, 6 hari setelah peresmian ini, tembok Berlin yang tadinya memisahkan Berlin Barat dan Berlin Timur itu juga dirubuhkan oleh rakyat Jerman. Nah, di sini pertanyaannya, muncul upaya penyatuan Jerman disebabkan oleh, nah, kalau kita melihat ini jawabannya hampir mirip ya. Misalkan yang B, berakhirnya kekuasaan komunis di Jerman Timur. Ya, itu memang betul. Tetapi yang lebih tepat itu adalah yang A, karena berawal dari keinginan rakyat Jerman Timur untuk bergabung dengan Jerman Barat. Nah, setelah bersatu barulah berakhirnya kekuasaan komunis. Jadi lebih tepatnya itu adalah dengan melemahnya kekuasaan komunisme di Uni Soviet dan berpengaruh terhadap negara-negara bawahannya, termasuk di Jerman Timur. Terus keinginan seluruh rakyat Jerman lebih tepatnya diawali dengan diinisiasi oleh rakyat Jerman Timur. Nah, jadi jawaban yang lebih tepat itu yang A, nomor 2 itu. Oke, bisa kita lanjutkan ya. Selanjutnya itu nomor 3. Nah, silakan dibaca lagi selanjutnya. Sebab utama pecahnya Perang Teluk II ialah mengenai Perang Teluk. Karena terjadi di negara-negara yang di kawasan Teluk di Timur Tengah sana. Itu daerah Irak dan sekitarnya. Nah, tetapi antara Perang Teluk 1 dan 2 itu memiliki peserta perang yang berbeda-beda. Nah, Perang Teluk 1 itu terjadi pada 1980 dan 1989. Nah, itu antara Irak melawan Iran.
Jadi dua negara ini sebenarnya saling bertetanggaan, tetapi mereka tidak akur. Kenapa? Sebabnya antara lain konflik perbatasan di Selat Shatat al-Arab. Jadi antara Irak dan Iran itu terjadi konflik memperebutkan wilayah perbatasan, salah satu di Selat Shatat al-Arab ini. Nah, selain itu juga dilatar belakangi karena perbedaan etnis. Irak itu berasal dari etnis Arab, sedangkan Iran itu dari etnis Persia. Jadi dua etnis yang berbeda, dan itu juga menyebabkan konflik. Nah, selain itu juga karena konflik ideologi agama, di mana Irak dan Iran itu memiliki aliran Islam yang berbeda, yaitu antara Sunni dan Syiah. Sunni itu adalah Irak, jadi Irak itu beraliran Sunni, sedangkan Iran beraliran Syiah. Nah, Sunni dan Syiah itu memang memiliki pemahaman ajaran yang berbeda dan bahkan cenderung berlawanan ya, berbeda dan sering terjadi konflik. Makanya ketika Iran dilakukan revolusi oleh kelompok Syiah ini, Irak itu takut pengaruh revolusi Syiah itu sampai ke Irak gitu. Ditakutkan orang-orang Syiah yang ada di Irak itu ikut terpengaruh, ingin melakukan revolusi juga. Makanya Irak itu kemudian memusuhi Iran setelah dikuasai oleh kelompok Syiah tersebut. Nah, selain itu juga ternyata Perang Teluk I ini dilatar belakangi konflik kesejarahan dengan latar belakang sejarah, yaitu antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Ini adalah dinasti pada masa kekuasaan Islam ya, pasca Khulafaur Rasyidin. Nah, kenapa konflik Umayyah dan Abbasiyah? Pertama, karena Umayyah itu adalah kesultanan Islam atau dinasti Islam yang beraliran Sunni. Nah, dalam sejarahnya Umayyah itu digulingkan oleh Abbasiyah. Ya, jadi digulingkan Abbasiyah. Digulingkan Abbasiyah dengan bantuan orang-orang Syiah. Bantuan Syiah. Kenapa orang-orang Syiah membantu Abbasiyah untuk menggulingkan Umayyah? Karena sebelumnya pendiri dinasti Umayyah itu dianggap telah membunuh Hasan, cucunya Nabi Muhammad, yang menjadi tokoh suci orang-orang Syiah. Itu makanya mereka dendam dengan Umayyah. Akhirnya orang-orang Syiah itu membantu penggulingan dinasti Umayyah, dan itu kerap juga melatar belakangi konflik Sunni dan Syiah yang terjadi pada masa Irak dan Iran. Nah, lalu sebab Perang Teluk pertama juga itu karena pemberontakan suku Kurdi yang didukung oleh Iran. Suku Kurdi ini adalah sebuah bangsa yang ada di Irak, tetapi mereka ini tidak memiliki pemerintahan. Jadi mereka mendeklarasikan sebagai bangsa yang independen. Bangsa atau suku yang independen di Irak. Nah, orang-orang Kurdi ini tidak dilibatkan dalam pemerintahan Irak pada masa itu. Makanya mereka ingin melakukan pemberontakan. Mereka ingin mendirikan negara sendiri untuk orang-orang Kurdi. Nah, kemudian orang-orang Kurdi itu ternyata disokong oleh negara Iran. Makanya Irak itu mengecam perbuatan Iran yang membantu Kurdi untuk memberontak melawan mereka. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah yang menjadi pencetusnya adalah karena serangan terhadap Perdana Menteri Irak, yaitu Tariq Aziz pada 1980. Nah, di sini kemudian Irak menuduh Iran lah di balik penyerangan ini. Ya, menuduh Iran sebagai pelakunya. Nah, ini Perang Teluk I. Dan kemudian nanti kedua negara berakhir berdamai ya. Jadi tidak ada pemenangnya karena kedua-duanya sama-sama mengalami kerugian yang besar. Nah, kemudian setelah Perang Teluk I, lanjut Perang Teluk kedua setahun kemudian, itu 1990 hingga 1992. Nah,
Kalau perang Teluk 1 Irak melawan Iran, perang Teluk 2 itu antara Irak melawan Kuwait yang juga negara tetangga Irak. Sebabnya pertama karena Kuwait dituduh mengambil minyak di perbatasan Irak. Jadi Kuwait ini sebenarnya juga negara penghasil minyak ya, tetapi dia kemudian dituduh mencuri minyak dari wilayah Irak di daerah perbatasannya. Nah, kemudian Irak itu ternyata memiliki hutang kepada Kuwait. Hutangnya karena apa? Ya karena perang melawan Iran. Jadi Irak itu memiliki hutang kepada Kuwait. Nah, Irak meminta agar Kuwait itu mau menghapus hutang Irak. Nah, tetapi Kuwait tidak mau, menolak. Makanya Irak kemudian menjadi semakin tidak suka dengan Kuwait. Nah, kemudian Kuwait dianggap kerjasama dengan Iran dalam hal penjualan minyak dan lain-lain. Nah, di sisi lain Irak juga mengangkat masalah perbatasan wilayah warisan Ottoman. Jadi dalam hal ini Irak menganggap Kuwait masih bagian dari wilayah mereka. Jadi menurut Irak, pada masa kekuasaan Ottoman atau Turki Utsmani ini, Kuwait itu menjadi bagian dari daerah Irak. Maka seharusnya Kuwait itu tidak menjadi sebuah negara sendiri, tetapi menjadi bagian dari Irak. Kan? Ditambah lagi, Irak itu ingin menguasai Kuwait juga karena ya di Kuwait itu banyak minyaknya juga sama seperti Irak. Nah, sekarang kita lihat ke soalnya nomor 3. Sebab utama pecahnya Perang Teluk 2. Pendudukan Israel atas jalur Gaza bukan ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan Israel atau jalur Gaza. Invasi Irak ke Kuwait. Nah, jadi jawaban itu yang B. Kalau penyerbuan Amerika ke Irak, ini bukan sebab utamanya. Tapi nanti Amerika membantu Kuwait memang dan menyerbu Irak. Tetapi bukan jadi sebab. Perang Irak-Iran, nah ini kan Perang Teluk 1 ya, bukan Perang Teluk 2. Penyerbuan Israel ke Palestina juga bukan menjadi sebabnya. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai Perang Teluk. Oke, ada pertanyaan? Enggak, Kak. Oke, kalau enggak kita lanjut. Selanjutnya. Oke, silakan dibaca selanjutnya. Adanya pengaruh kebijakan Glasnost dan Perestroika dan Gorbachev di Eropa Timur ditandai oleh Oke, Mikhail Gorbachev itu adalah presiden Uni Soviet yang dia pertama kali menjabat pada tahun 1985. Nah, nanti pada masa Gorbachev juga Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Nah, Gorbachev ini dia memang melakukan perubahan besar-besaran terhadap Uni Soviet, di mana Uni Soviet yang menganut komunisme itu kemudian mulai melemah dan secara perlahan meninggalkan ideologi komunismenya. Nah, 2 kebijakan dia yang terkenal itu adalah Glasnost dan Perestroika. Glasnost itu artinya adalah keterbukaan. Nah, keterbukaan kemudian menyebabkan yang namanya demokratisasi. Dalam hal ini, keterbukaan kemudian mengizinkan kebebasan pers dan juga transparansi lembaga-lembaga negara. Nah, sedangkan Perestroika itu adalah restrukturasi di bidang ekonomi dan politik. Di antaranya, si Gorbachev ini membolehkan kepemilikan swasta dalam ekonomi. Jadi dia mulai beralih secara perlahan ke ekonomi kapitalisme. Lalu juga membolehkan investasi asing. Dan tambahan lagi ini sebenarnya kurang. Dia untuk pertama kali mengadakan pemilu secara terbuka. Jadi Partai Komunis tidak lagi menjadi partai yang absolut atau satu-satunya yang berkuasa di daerah Uni Soviet. Nah, Uni Soviet itu salah satunya juga menguasai Eropa Timur. Nah, nantinya ketika Uni Soviet melemah dengan 2 kebijakan ini, Glasnost dan Perestroika, pengaruhnya diantaranya banyak dari negara-negara Eropa Timur ini yang melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Berarti kira-kira jawabannya apa? Jawabannya yang tepat itu adalah yang D, karena dilaksanakannya kebebasan dan keterbukaan dan menciptakan kehidupan demokratis. Karena kan yang ditanya Eropa Timur ya, gitu. Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau enggak kita lanjut nomor 5.
Silakan dibaca selanjutnya. Presiden Amerika Serikat yang menekan Inggris untuk melakukan pembukaan pemukiman Yahudi di tanah Palestina adalah? Ini mengenai pembentukan negara Israel ya. Nah, pembentukan negara Israel itu pertama berawal dari adanya deklarasi Balfour. Nih, deklarasi Balfour itu dikeluarkan oleh Menteri Luar Negeri Inggris yaitu Arthur Balfour dan juga Lord Rothschild, pemimpin dari komunitas Yahudi. Itu pada tahun 1917, di mana Inggris kemudian menyatakan dukungan terhadap pendirian negara Israel di Palestina. Nah, kenapa Inggris mengeluarkan deklarasi Balfour? Karena kelompok Yahudi itu mendukung Inggris selama Perang Dunia Pertama. Nah, sebagai timbal baliknya, Inggris yang sebagai salah satu negara pemenang Perang Dunia Pertama yang juga mengalahkan Ottoman atau Turki Utsmani yang menguasai Palestina. Nah, dia kemudian memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok Yahudi ini untuk mendirikan negara Israel di Palestina. Tetapi ketika itu negara Israel belum sepenuhnya berdiri, tetapi sudah dimulai yang namanya migrasi orang-orang Yahudi ke Palestina. Nah, nanti pasca Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi itu kan digenosida oleh Hitler. Jadi sebelum di sini nih tahun 1945 Yahudi di Eropa diburu oleh Hitler. Kenapa Hitler sangat benci Yahudi? Karena dia menganggap bahwa pada Perang Dunia Pertama orang-orang Yahudi itu mengkhianati Jerman sehingga Jerman kalah dalam Perang Dunia Pertama. Makanya dia sangat benci sama Yahudi, dan pada Perang Dunia Kedua itu dia memburu orang-orang Yahudi untuk dibunuh. Nah, dampaknya pada akhirnya sejak saat itu banyak orang-orang Yahudi yang terluntang-lantung. Itu mereka menjadi pengungsi di berbagai negara. Nah, kemudian tahun 1946 Presiden Amerika itu namanya Harry S. Truman mendesak Perdana Menteri Inggris untuk menerima 100.000 pendatang Yahudi di Palestina, karena saat itu Palestina masih di bawah kekuasaan Inggris. Nah, jadi sejak Perang Dunia Kedua makin banyak dah orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke Palestina. Nah, barulah nanti pada 14 Mei 1948 kelompok Yahudi itu mendeklarasikan negara Israel di Palestina. Jadi Presiden Amerika yang meminta Inggris menerima pengungsi Yahudi itu adalah Harry S. Truman. Nah, nantinya ini menyebabkan yang namanya Perang Arab Israel. Karena berdiri Israel di Palestina, negara-negara Arab itu mendukung Palestina. Akhirnya menyebabkan Perang Arab Israel. Dia nomor 6. Silakan dibaca lagi selanjutnya. Dengan dalih bahwa Irak memproduksi senjata pemusnah massal serta melindungi para teroris, maka pada Maret 2003, Amerika Serikat beserta sekutunya menyerbu Irak. Negara-negara yang menjadi pengikut Amerika dalam peperangan waktu itu adalah... Oke, nah ini masih menyambung ke Perang Teluk tadi ya. Konflik antara Amerika dengan negara-negara di Timur Tengah, khususnya dengan Irak. Nah, jadi konflik Amerika melawan Irak ini sering juga banyak yang menyebutnya sebagai Perang Teluk Ketiga. Itu Amerika melawan Irak. Jadi setelah Irak melawan Kuwait, nah Irak itu kan kalah. Tetapi di sisi lain pemimpin Irak saat itu Saddam Hussein tetap menjabat sebagai presiden Irak. Dan saat itu Irak tetap memerangi Kuwait dan negara-negara barat seperti Amerika Serikat, termasuk juga Iran. Nah, kemudian tahun 2001 kan terjadi yang namanya pengoboman gedung WTC ya, tahun 2001. Gedung WTC dibom. WTC di Amerika dibom oleh kelompok Al-Qaeda pimpinan Osama bin Laden. Nah, pada tahun 2002-nya, Presiden Amerika yaitu George Bush menyatakan sebuah program Amerika namanya War on Terror untuk memerangi para terorisme yang berasal dari Timur Tengah. Nah, dalam hal ini dia menuduh Irak itu sebagai pelindung dari teroris-teroris yang diincar oleh Amerika. Jadi dia menuduh Irak sebagai pelindung teroris. Nah, di sisi lain, Amerika juga mendesak
bahwa Irak itu harus dilucuti senjatanya karena diduga Irak itu memiliki senjata pemusnah massal berupa bom kimia, senjata kimia pemusnah massal. Akhirnya PBB itu melakukan inspeksi untuk menyelidiki Irak. Jadi apakah benar Irak itu memiliki senjata pemusnah massal ataukah tidak. Nah, ketika PBB belum selesai melakukan inspeksinya, Amerika dan Inggris itu kemudian tidak sabaran dan menuduh Irak itu tidak bisa diajak bekerja sama. Nah, jadi inspeksinya belum selesai, Amerika mendeklarasikan bahwa tahap inspeksi dan diplomasi itu berakhir pada tahun 2003 dan Amerika ini kemudian mendeklarasikan akan menginvasi dan memerangi Irak. Nah, kemudian Presiden Amerika dia keliling Timur Tengah untuk meminta bantuan agar mau menyerang Irak bareng-bareng. Nah, tetapi negara di Timur Tengah kecuali Kuwait itu menolak invasi Irak. Jadi termasuk Arab Saudi yang sebelumnya membela Kuwait dalam perang Teluk Kedua, dia menolak invasi Amerika ke Irak. Termasuk negara Eropa seperti Rusia, Turki itu juga menolak. Jerman dan Prancis lebih mendukung memperpanjang waktu inspeksi atas Irak. Jadi invasi Amerika ke Irak itu tidak sepenuhnya didukung oleh negara-negara tetangga atau negara-negara yang menjadi teman Amerika. Nah, akhirnya invasi Amerika itu hanya didukung oleh pertama Kuwait yang memang menyimpan dendam akibat perang Teluk Kedua, lalu didukung oleh Israel, oleh Inggris sudah pasti, Australia, lalu didukung Polandia, Italia, dan juga oleh suku Kurdi. Suku Kurdi itu tadi ya, yang suku pemberontak di Irak itu. Nah, maka negara-negara menjadi pengikut Amerika di sini kita lihat yang A, Arab Saudi itu tidak termasuk ya, dia tidak setuju. Yang B, yang B ini termasuk semua. Berarti jawabannya itu yang B. Kalau kita lihat bagian yang C itu kan Prancis dan Jerman tidak setuju ya, dia lebih setuju untuk memperpanjang waktu inspeksi. Yang D, Arab Saudi itu juga tadi tidak setuju, Prancis juga. Jadi yang lebih tepat itu yang B. Nah, setelah terjadinya invasi Irak atas Amerika, dampaknya akhirnya Saddam Hussein itu berhasil digulingkan oleh Amerika Serikat. Dia ditangkap dan kemudian dihukum mati. Nah, di sisi lain, tuduhan Amerika bahwa Irak menyimpan senjata pemusnah massal itu tidak pernah ditemukan buktinya hingga sekarang. Nah, diketahui bahwa sebenarnya Amerika itu hanya berupaya ingin menguasai sumber daya minyak saja yang ada di Irak. Nah, jadi ujung-ujungnya tujuan utamanya itu ya mereka ingin menguasai sumber daya minyaknya karena kepentingan politik dan ekonomi. Begitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak kita lanjut ya, nomor 7. Silakan selanjutnya tolong dibaca. Pada tanggal 2 Agustus 1990, Irak berhasil menyerbu Kuwait. Alasan Saddam Hussein untuk menduduki Kuwait karena Irak di bawah pimpinan Saddam Hussein menyerbu Kuwait. Berarti ini adalah perang Teluk Kedua tahun 1990 hingga 1992. Nah, sebabnya seperti tadi sudah disebutkan ya, bahwa Kuwait dituduh mengambil minyak di perbatasan. Kuwait tidak mau menghapus hutang Irak. Kuwait dianggap kerjasama dengan Iran dan mengangkat masalah perbatasan. Nah, kita lihat opsinya yang A, Kuwait merupakan provinsi yang tidak terpisahkan dari Irak. Nah, ini juga jadi sebab ya, karena tadi klaim Irak bahwa Kuwait pada masa Ottoman itu ya bagian dari Irak. Berarti yang A itu betul. Yang B, hutang Irak yang sangat besar akibat perang dengan Iran. Nah, Irak punya hutang sama Kuwait akibat perang dengan Iran, ya kan? Berarti yang B itu benar menjadi alasan. Yang C, Irak ingin memiliki wilayah laut yang lebih luas, ini juga benar ya. Makanya dia juga mengangkat masalah perbatasan itu karena pengen wilayah yang lebih luas. Gitu. Yang Kuwait karena urusan minyak dengan Kuwait ya, betul juga. Nah, jadi jawabannya itu yang E, A dan D ini benar semua. Nah, jadi kadang memang di soal itu option-optionnya ketika disebutkan dengan redaksi atau analisa yang berbeda ya, tapi padahal intinya itu sama, 4 hal ini gitu. Misalkan di sini kan kakak menulisnya Kuwait tidak mau menghapus hutang Irak, nah, tetapi mereka menyebutnya
hutang Irak sangat besar akibat perang dengan Iran. Padahal intinya itu sama, hanya saja dengan kalimat analisa yang berbeda. Nah, di sini kita harus bisa nih menganalisanya bahwa hal ini sebenarnya sama saja, saling terkait begitu. Jadi itulah memang kadang untuk soalnya itu ya ada dibuat trik-trik semacam itu. Jadi tidak mesti kalimatnya sama seperti ini gitu. Padahal intinya itu sama. Kurang lebih seperti itu nomor 7. Kita lanjut ya nomor 8. Pada pertengahan abad ke-20, Amerika Serikat mengeluarkan kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu pada pertengahan abad ke-20 itu 1950-an di Amerika itu ada gerakan Afrika Amerika. Maksudnya apa? Gerakan Afrika Amerika ini maksudnya adalah gerakan yang diinisiasi oleh orang-orang Amerika yang masih keturunan Afrika, atau ada juga yang orang-orang Afrika yang bermigrasi ke Amerika sebagai pekerja dan lain-lain. Intinya adalah mereka yang berkulit hitam. Nah, pemimpin dari gerakan ini namanya adalah Martin Luther King. Nah, berbeda ya sama pemimpin reformasi gereja. Reformasi gereja itu kan Martin Luther. Kalau ini Martin Luther King. Jadi memang nama dia itu ayahnya terinspirasi dengan penggerak reformasi gereja itu, Martin Luther. Jadi Martin Luther King ini memimpin gerakan Afrika Amerika tahun 1950-an. Isu yang dia bawa itu adalah menyuarakan kesetaraan dan persamaan ras, yaitu antara kulit putih dan kulit hitam. Nah, dengan adanya gerakan ini, pada akhirnya Presiden Eisenhower, Presiden Amerika saat itu, mengeluarkan Undang-Undang Hak Asasi tahun 1957 yang menghapus diskriminasi yang berkaitan dengan kulit. Nah, atas dasarnya ini kemudian Martin Luther menerima Nobel Perdamaian tahun 1964. Nah, kita lihat optionnya, kebijakan yang berkaitan dengan hak asasi manusia. Di sini sesuai dengan ini ya, isu yang dibawa yaitu adalah menghapus diskriminasi, tidak lagi membedakan yang kulit putih dan kulit hitam. Nah, ini penghapusan diskriminasi di Amerika Serikat. Diskriminasi berdasarkan warna kulit itu nantinya juga masih berlaku di beberapa wilayah lain seperti Afrika dengan politik apartheidnya. Nah, kalau di Afrika tokohnya Nelson Mandela, di Amerika ya tokohnya ini Martin Luther King. Begitu. Kita lanjut ya, nomor 9. Campur tangan negara-negara barat yang tergabung dalam NATO dalam krisis Teluk dalam tahun 1992 sangat besar karena campur tangan NATO dalam krisis atau perang Teluk tahun 92. Artinya ini juga perang Teluk yang kedua ya, dengan sebab-sebab yang seperti tadi sudah disebutkan. Nah, dalam perang Teluk kedua ini tahun 2 Agustus 1990 itu Saddam Hussein memerintahkan invasi ke Kuwait. Ini kok ke Irak nih, salah tulis nih ya, Kuwait. Nah, Saddam Hussein itu percaya diri menyerang Kuwait karena dia merasa bahwa negara-negara Arab lainnya yang menjadi tetangga dia itu tidak akan ikut campur tangan gitu. Tapi ternyata prediksi si Saddam Hussein ini salah. Negara-negara Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB itu justru mengutuk invasi Saddam Hussein itu ke Kuwait. Akhirnya apa? Negara-negara Liga Arab yang diwakili Arab Saudi itu meminta Amerika Serikat dan NATO itu untuk membantu Kuwait melawan Irak. Nah, akhirnya Amerika itu dan NATO mengadakan sebuah operasi namanya Operation Desert Shield untuk menyerang Irak agar dia berhenti melakukan penyerangan terhadap Kuwait. Alasannya ya karena urusan politik dan ekonomi, karena Kuwait itu menjadi salah satu negara penghasil minyak yang dekat dengan Amerika Serikat gitu. Kan negara-negara OPEC yang besar itu seperti Irak dan Iran kan sudah ini ya anti sama Amerika, sehingga Amerika makanya ingin agar Kuwait itu tidak dikuasai oleh Irak. Jadi alasan yang utamanya itu adalah karena memiliki kepentingan ekonomi dan politik.